Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tentunya pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu sekalian dan juga sahabat belajar, adik-adik semua, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berjumpa dalam program Ramadan 1443 Hijriah penuh makna bersama Sekolah Islam Anas. Alhamdulillah, kegiatan di sore hari ini diselenggarakan ya secara spesial di bulan Ramadan ini oleh Sekolah Islam Anas. Dan tentunya tadi di awal sama-sama kita sudah simak bersama beberapa video profil terkait dengan unit-unit pendidikan yang ada di Sekolah Islam Anas, mulai dari kelompok bermain ya KBTK, kemudian ada Sekolah Dasar Islam Anas, kemudian ada SMP dan SMA melalui program PKBM, kemudian juga ada Rumah Tahfidz dan juga ada Ma'had Ummahatul Mukminin ya. Alhamdulillah, seluruh unit pendidikan yang ada di Sekolah Islam Anas diberikan tentunya sebagai sarana dakwah, kemudian pendidikan dan juga memberikan kontribusi untuk pendidikan bagi umat dan kaum muslimin. Tentunya kami sangat berharap di bulan Ramadan ini doa dan juga dukungan dari Bapak-Ibu sekalian juga adik-adik semua ya. Doa kita semoga Sekolah Islam Anas bisa terus berkembang, bisa terus menjadi salah satu lembaga pendidikan yang unggul, berkualitas untuk bisa memberikan kontribusi positif bagi kemajuan umat dan juga kaum muslimin melalui jalur pendidikan ya. Dan alhamdulillah bersama kita sudah hadir ya Ustaz Abdul Bar Kaisinda hafizahullah taala, yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini akan menyampaikan sebuah materi yang insya Allah kita tunggu-tunggu, yaitu temanya cukup menarik, Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik sekalian ya. Semakin semangat menuju hari-hari terakhir tentunya di bulan Ramadan ini, karena qadarullah alhamdulillah saat ini kita sudah masuk di tanggal 18 Ramadan ya, yang tentunya pada kesempatan sore hari ini juga kita sangat berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pada Allah semoga hari-hari terakhir kita bisa semakin baik untuk kita isi dengan amal soleh sesuai dengan Quran dan Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin kami sampaikan terlebih dahulu Ustadz, insya Allah pada kesempatan sore hari ini nanti pemaparan dari Ustadz Abdul Bar Kaisinda akan kita sama-sama simak sampai dengan pukul 17:05. Kemudian setelah itu kita akan berikan kesempatan diskusi dan tanya jawab ya kepada para peserta, baik secara langsung maupun bisa melalui kolom chat yang ada di fasilitas Zoom ini. Dan juga nanti insya Allah kita akan sama-sama simak beberapa penjelasan dan juga pencerahan dari Ustadz Abdul Bar Kaisinda terkait dengan apa yang Bapak Ibu ataupun adik-adik semua ya teman-teman pembelajar di sini tanyakan dan mungkin diskusikan. Baik, dari kami sebagai moderator, perkenalkan ya, kami Dwi Renggo Sasotyo memberikan sekali lagi menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh Bapak Ibu dan juga peserta yang sudah hadir pada kesempatan kajian di sore hari ini. Dan tentunya kami berikan kesempatan tentunya yang berharga ini kepada Ustadz Abdul Bar Kaisinda untuk bisa menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini. Pada Ustadz, tafadhol Ustadz, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan sallim tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimanallahu iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua.
Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman serta nikmat Islam yang merupakan anugerah yang sejati yang Allah limpahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian tak lupa salawat teriring salam, semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Ya, sampai menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT jadikan kita semua dan segenap kaum muslimin sebagai insan-insan yang tidak menyesal dan tidak merugi atas berlalunya waktu, terutama di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda, bahkan Allah SWT sebelumnya berfirman, wal asr innal insan lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi, menyesal, kecuali mereka-mereka yang beriman, beramal soleh, kemudian mengajak untuk hal yang hak, beriman dan beramal soleh, kemudian mengajak untuk sabar di atas hal yang demikian. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu merugi, tertipu dan menyesali, yaitu as-sihhah, kesehatan, dan waktu luang, kesempatan. Ya, ini nikmat yang banyak dari manusia itu menyesal nanti, merugi dan tertipu, kesehatan dan waktu luang. Nah, kita sudah Allah berikan waktu luang, kesempatan, dan kesehatan untuk berjumpa di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan Allah, bulan yang penuh kasih sayang Allah SWT. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini, Allah berikan keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Kalau umat-umat terdahulu, kita tahu mereka diberi oleh Allah SWT umur ratusan tahun. Ya, sementara umat Nabi Muhammad itu diberi umur yang tidak panjang. Ya, antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Ada yang lebih daripada itu, tapi tidak mayoritas. Tidak banyak, sedikit. Kebanyakannya 60 sampai 70 tahun. Dan bahkan cenderung sekarang sebelum 60 tahun pun sudah banyak yang meninggal dunia.
waktu yang sedikit tersebut Allah berikan keistimewaan dibandingkan umat-umat terdahulu. Ya, selain daripada perlipat gandaan pahala, ya, sholat misalnya dilipat gandakan 10 kalau diterima Allah, atau lebih daripada itu. Nah, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu ada yang sangat spesial. Allah SWT anugerahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ibadah di situ lebih baik daripada 1000 bulan. Itu luar biasa. Bayangkan kalau kiranya setiap tahun kita mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, jadi walaupun umur kita pendek, tapi penuh berkah, mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Man hurimaha faqad hurim." Barang siapa yang tidak dapat, ya, atau dijauhkan dari malam Lailatul Qadar, tidak Allah berikan taufik dia untuk bermunajat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk berkhidmat kepada Allah SWT, maka sungguh orang yang benar-benar cilaka, benar-benar sengsara, benar-benar merugi. Karena rahmat dan kasih sayang Allah betul-betul luar biasa di malam tersebut. Jadi sudah kita tahu bahwasanya seringkali ada keterangan dari syariat bahwasanya waktu-waktu yang paling utama itu adalah waktu penghujungnya. Waktu penghujungnya. Jadi bulan Ramadan itu yang paling utama justru 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir. Hari Jumat itu hari yang istimewa. Ya, waktu yang terakhir yaitu 1 jaman setelah asar sampai menjelang maghrib itu adalah waktu yang terakhir. Waktu yang paling utama di sisi Allah SWT. Yang apabila seorang hamba berdoa di situ, niscaya Allah SWT akan kabulkan. Waktu sholat malam itu sampai menjelang subuh. Dan waktu yang terakhir, sepertiga malam terakhir, itu adalah waktu yang paling utama untuk seorang hamba bermunajat kepada Allah SWT. Nah, termasuk ini, kita sudah menjelang waktu yang terakhir, waktu yang paling utama, waktu yang rahmat serta kasih sayang Allah SWT betul-betul melimpah kepada hambanya, bagi hamba yang mendapatkan taufik dari Allah SWT dalam menggapai, mengejar rahmat kasih sayangnya. Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Jadi seyogianya seorang itu semakin menyempurnakan amalannya itu di penghujungnya. Di penghujungnya itu diusahakan paling sesempurna mungkin. Kalau sekiranya sebelumnya kita sudah bersemangat, maka di penghujung kita harus semakin bersemangat. Ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berijtihad, ya, bersemangat, bersungguh-sungguh, bermujahadah, ya, berjibaku dalam hal beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan berbagai macam ibadah di 10 malam terakhir, ya,
lebih daripada semangatnya di waktu-waktu yang lain. Ya, lebih dari waktu-waktu yang lain. Ya, jadi 20 pertama atau 10 pertama, 10 kedua, dan waktu-waktu yang lain. Rasulullah SAW lebih maksimal lagi. Ya, Rasulullah SAW lebih maksimal lagi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, Kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr shadda mi'zara wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, itu Rasulullah ikat sarungnya dengan kuat. Rasulullah SAW hidupkan sepanjang malamnya. Artinya Rasulullah SAW ini keistimewaan, kata sebagian ulama, ihya ulail, menghidupkan semalam suntuk, ini keistimewaan, kekhususan, karena ada larangan untuk sholat sepanjang malam, beribadah sepanjang malam, kecuali, kata ulama, di 10 malam terakhir. Ya, ini pengecualian. Pengecualian untuk seorang hamba, intinya memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan yang khusus, peribadatan yang spesifik, yang sifatnya cenderung ibadah yang mahdhah, ibadah yang vertikal antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca Al-Qur'an ya, dengan tadabbur, dengan penuh penghayatan, berzikir, beristighfar ya, kemudian salatul lail, salat malam ya, berdoa dan berbagai macam ibadah-ibadah yang spesifik lainnya. Ya, karena tidak semua ibadah ketika itu dianjurkan sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu nanti akan kita sebutkan salah satu apa yang beliau lakukan itu beriktikaf. Iktikaf itu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, qatul alaik bil khalaik ya, limuwasalati ya, bimuwasalati khidmatul khaliq. Jadi memutus sementara interaksi dengan sesama manusia sementara waktu, memutus sementara waktu. Untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh dalam bermunajat, dalam beribadah kepada Allah SWT. Padahal kita tahu kan yang namanya ibadah juga ada keterkaitannya dengan interaksi ibadah yang dilandasi dengan muamalah, hubungan terhadap sesama hamba-hamba Allah ya, seperti itu. Tapi ketika i'tikaf, ketika 10 malam terakhir, ini ibadahnya ibadah yang spesifik, termasuk diantaranya menghidupkan semalam suntuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai Rasulullah SAW itu membangunkan, tadi kita sebutkan, aikadha ahlahu. Rasulullah SAW membangunkan anak istrinya. Rasulullah SAW membangunkan anak istrinya untuk 10 malam terakhir. Ya, untuk 10 malam terakhir. Ya, padahal kita tahu kurang apa sih rahmat dan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dosanya telah Allah ampunkan yang lalu dan yang akan datang, sebagai pemimpin manusia di dunia dan akhirat, sebagai pemimpin para nabi kelak nanti di akhirat, sebagai pemimpin anak Adam nanti di sorga. Tapi kita lihat bagaimana ibadah Rasulullah SAW itu semakin maksimal di 10 malam terakhir. Bahkan Rasulullah tidak tidur di 10 malam terakhir
demi bermunajat kepada Allah SWT, demi juga diantaranya mengharapkan bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ya, Rasulullah SAW bangunkan anak istrinya agar mereka itu juga sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara contoh semangatnya Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir, Rasulullah SAW yashuddul mi'zar. Ya, Rasulullah SAW yashuddul mi'zar. Ini kata ulama salah satu tafsiran yang paling kuat, bahwasanya Rasulullah SAW menjauhi untuk sementara tidak berhubungan dengan istrinya. Ya, fokus, walaupun kita tahu berhubungan dengan istri juga ibadah, tapi Rasulullah SAW beribadah yang lebih spesifik. Ya, Rasulullah SAW beribadah yang lebih spesifik, yaitu yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada keterangan, salah satu bukti Rasulullah SAW itu semakin semangat dalam beribadah di 10 malam terakhir, itu Rasulullah SAW agak mengakhirkan makan beratnya. Jadi sekedar berbuka, ya. Ada keterangan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, berbuka puasa sekedarnya, korma berapa butir, kemudian air, kemudian nggak makan berat. Ya, makan beratnya baru di waktu sahur. Ya. Kemungkinan yang kedua itu di 10 malam terakhir Rasulullah SAW itu memang sama sekali Rasulullah SAW tidak tidak berbuka. Jadi langsung ketemu sahur. Jadi sahur ketemu sahur. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga kekhusyuan dalam ibadah kepada Allah SWT. Karena perut kosong itu lebih mengantarkan seorang untuk lebih khusyuk dibandingkan dengan perut kenyang yang mengajak orang untuk bebal, ya, mengajak orang untuk sulit untuk memahami, mencerna, dan cenderung mengajak orang untuk jadinya ngantuk. Ya, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Rasulullah SAW itu berbuka ala kadarnya, mungkin 3 butir korma, air putih, kemudian terus tidak makan besar sampai waktu sahur. Kemungkinan yang kedua, Rasulullah SAW wisal. Wisal itu puasa sampai sahur. Jadi tidak ada berbukanya. Jadi sahur ketemu sahur. Ya, ini ada dalam keterangan hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, man arada minkum an yuwasil faliwasil lesar. Barang siapa di antara kalian yang hendak wisal, maka maksimal sampai sahur. Jadi sahur ketemu sahur. Tidak ada berbuka puasanya. Ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka beristihad, bermujahadah, semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu bentuk bukti semangatnya Rasulullah SAW untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir, Rasulullah SAW itu biasakan ada riwayatnya beliau mandi antara maghrib dan isya. Artinya menjelang isya Rasulullah mandi supaya semakin supaya semakin semangat dan kuat. Jadi tidak ngantuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit-sedikit menguap, tidak sedikit-sedikit mengantuk seperti itu. Jadi semakin malam semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat kalau kita mandi semakin segar. Nah, semakin segar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang salah satu bukti semangatnya Rasulullah SAW yaitu Rasulullah SAW beriktikaf. Kita tahu Rasulullah SAW itu kepala negara, ya, merangkap komandan perang,
Rasulullah SAW merangkap pemberi keputusan hukum, ya. Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan Allah, fatwa dan lain sebagainya lengkap. Ya, Rasulullah merangkap ada pada satu diri Rasulullah SAW. Ya, ada pada diri Rasulullah SAW. Sedemikian banyak kesibukan Rasulullah SAW, tapi untuk 10 malam terakhir, ya, untuk 10 malam terakhir Rasulullah SAW itu beritikaf. Ya, 10 malam terakhir Rasulullah beritikaf. Ya, beritikaf di masjid. Beritikaf di masjid. Ya, diistilahkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, itikaf ini adalah, ya, al-khalwatul masyru'ah. Ya, khalwat yang disyariatkan. Khalwat itu menyendiri yang disyariatkan. Apa itu? Beritikaf di masjid, terutama di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Menyendiri, ya. Ya. Nah, ini al-khalwal masyru'ah. Jadi kalau beritikaf malah ngobrol, itu bukan itikaf, bukan menyendiri itu namanya. Beritikaf malah ngerumpi, ya, beritikaf malah gosip, atau beritikaf malah reuni. Nah, ini itu bukan itikaf itu namanya. Itikaf itu kata ulama khatul alaik bil khalaik. Ya, jadi memutus sementara interaksi dengan sesama manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah selesai sholat, ya, Rasulullah SAW langsung masuk ke dalam, menyendiri di dalam tendanya. Ya, menyendiri di dalam tendanya. Nah, tentu saja itikaf di sini sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya dia di masjid yang ada sholat Jumat dan sholat jamaahnya. Sholat Jumat dan sholat jamaahnya. Supaya apa? Supaya menyendirinya itu tidak meninggalkan dia dari Jumat dan jamaah. Karena hal yang demikian tercela. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibn Abbas, ditanya tentang an rajulin, su'ila Ibn Abbas an rajulin yasumun nahar wa yaqumul lail wa la yashhadul jum'ah wal jamaah. Wahai Ibn Abbas, bagaimana menurut pendapat engkau ada seorang yang ahli ibadah, sepanjang siang dia puasa, ya, sepanjang malam dia sholat malam, tapi enggak sholat Jumat, enggak sholat jamaah, ya, sholatnya ya di tempat dia itu. Apa kata sahabat Ibn Abbas? Huwa finnar. Itu orang calon penghuni neraka. Kenapa? Karena meninggalkan Jumat dan meninggalkan jamaah. Jadi di sini hal yang penting bahwasanya itikaf itu harus ada sholat Jumatnya dan harus ada sholat jamaahnya. Nah, ini kita lihat bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW. Padahal kurang apa sih pahala Rasulullah, kurang apa sih derajat Rasulullah, kurang apa ampunan Allah kepadanya. Tapi kita lihat tidak ada makhluk yang lebih bersemangat untuk beribadah, terutama di 10 malam terakhir, dibandingkan Rasulullah SAW. Maka sudah sepantasnya kita yang tidak ada jaminan, belum ada jaminan dari Allah SWT, dosa kita diampuni. Dari mana kita tahu? Kita cuma bisa berharap semoga Allah ampuni dosa kita. Semoga Allah rahmati kita. Nah, karena kita tidak ada jaminan diampuni Allah, dirahmati Allah SWT, cuma sekedar pengharapan kepada Allah, maka sudah sepantasnya, sudah seyogianya, sudah selayaknya kita semakin bersemangat, ya, untuk beribadah kepada Allah SWT. Kita mohon taufik kepada Allah agar dimudahkan untuk menggapai rahmat dan kasih sayangnya. Jangan lupa bahwasanya kemudahan dalam ibadah itu anugerah Allah SWT. Taufik dari Allah SWT.
Sehingga jangan lupa kita mohon kepada Allah untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa bisa mengingat Engkau dengan hati dan lisanku, ya, untuk senantiasa bisa bersyukur atas semua nikmat dan karunia-Mu, untuk senantiasa memperbaiki peribadatanku kepadamu. Kenapa? Karena kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa berzikir, tidak mungkin kita bisa beristighfar, tidak mungkin kita bisa bersyukur, tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya karena rahmat dan kasih sayang Allah yang sampai kepada seorang hamba, sehingga seorang hamba dimudahkan untuk senantiasa berzikir, senantiasa beristighfar, senantiasa bersyukur, senantiasa memperbaiki peribadatannya kepada Allah SWT. Ya, jamaah yang Allah SWT, semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita semua dan segenap kaum mukminin taufik dan inayahnya, agar Allah SWT memudahkan kita untuk semakin semangat, ya, semakin beristihad di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wabillahi taufik. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdul Bar Kaisinda Fidhullah Ta'ala yang memberikan banyak ya motivasi kepada kita semua dan faedah-faedah motivasi kepada kita semuanya yang berkaitan dengan bagaimana kita membangun, ya, meningkatkan semangat kita Bapak Ibu sekalian dan saudaraku sekalian dalam kita mengisi 10 hari terakhir nanti, ya. Tentunya ini sebuah motivasi dari beliau yang kita dapatkan, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, berikan kekuatan pada kita lahir dan batin, ya, sehingga bisa mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir nanti, insyaallah taala. Sekali lagi barakallahu fikum Ustaz Abdul Bar Kaisinda atas materi dan motivasi yang sudah Ustaz sampaikan kepada kami. Dan Ustaz, ini masuk pada sesi berikutnya Ustaz. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan kepada kami Ustaz, ya. Yang pertama ini ada pertanyaan dari salah seorang peserta yang disampaikan pada kami. Assalamualaikum Ustadz, jazakumullahu khairan atas materi dan nasihat yang telah disampaikan. Terkait dengan penjelasan Ustadz di awal tadi, bagaimana cara kita memberikan pemahaman yang benar Ustadz kepada orang atau sebagian pihak yang berpendapat bahwasanya pada saat 10 hari terakhir, khususnya di saat iktikaf ya, kita boleh membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat, ya, misalkan ya, di 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam 10 hari terakhir, apakah benar pahalanya lebih besar daripada ibadah personal sebagaimana yang tadi sudah Ustaz sampaikan, sholat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, ini mohon jawaban dari Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya. Kalau kita lihat dari apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya yang beliau ajarkan dan para sahabatnya juga ajarkan itu untuk 10 malam terakhir beriktikaf itu khalwat. Khalwat itu adamul mukhalatah, artinya khalwat itu menyendiri, ya, tidak bercampur dengan sesama, tidak menyibukkan diri dengan sesama. Ya, makanya ada riwayat dari Imam Ahmad, dia mengatakan la yustahabbu lil mu'takib mukhalatatun nas. Ya, tidak dicintai, tidak disukai bagi seorang yang mu'takib itu mukhalatatun nas. Ya, apa mukhalatah? Berinteraksi. Ya, berinteraksi berinteraksi dengan manusia. Bahkan kata Imam Ibn Rajab, hatta wala li ta'limi ilm wa iqra'i Qur'an. Bahkan untuk mengajarkan ilmu atau membacakan Al-Quran, artinya
memandu orang untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena memandu orang membaca Al-Quran, tasmi atau tahfidz atau iqra'ul Quran itu kan harus ada interaksi. Ya, sampai seperti itunya. Kenapa? Makanya itu yang dicontohkan dari Rasulullah SAW. Ini tidak lama kok, cuman 10 malam terakhir. Sementara waktu-waktu yang lain juga ada. Artinya waktu-waktu yang lain banyak, masih 350 hari yang lain kita masih bisa untuk belajar. Ya, maka di waktu tersebut semestinya seyogianya yang paling utama, tapi kita tidak melarang, bukan suatu larangan untuk mengadakan tausiah, bukan larangan, boleh-boleh saja, tapi yang lebih utama, yang lebih dianjurkan yaitu kholwat. Nah, tapi kholwat yang syariah, yaitu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Allah taala alam shawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz ya, barakallahu fikum. Semoga penjelasan yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menjadi pemahaman kita semuanya untuk kita benar-benar bisa mengoptimalkan ya 10 hari terakhir Ramadan nanti dengan amalan-amalan khususnya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian misalnya ada pertanyaan juga dari satu peserta, ini Umat ya Ibu-ibu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hafidzakumullah. Bagaimana memahamkan ya uzur bagi laki-laki tidak ikut sholat berjamaah jika makanan sudah dihidangkan dengan anjuran beribadah dengan perut kosong lebih baik. Jazakumullahu khairan. Ya. Ya. Ustaz. Ya. Kita harus memahami ilat. Ilat itu alasan kenapa syariat melarang seseorang itu sholat dalam keadaan makanan sudah terhidang. Ya, makanan sudah terhidang. Di situ dipahami tidak secara mutlak, ya. Betul Rasulullah SAW bersabda, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafiul akhbasan. Tidak ada sholat atau tidak boleh sholat itu di hadapan makanan, artinya apabila makanan sudah terhidang, kemudian dia menahan dari hadas kecil maupun hadas besar. Orang kita bilang kebelet. Ya. Nah, di sini kata ulama, ilatnya apa? Ilatnya itu tashwisul afkar. Jadi dia tidak bisa fokus untuk sholat nantinya kalau dia tetap. Itu apa? Kalau kata ulama, kalau di hadapan makanan yang sudah terhidangkan, kalau nafsuhu tetuk. Artinya apa itu? Dia ada hasrat kuat untuk pengen makan. Itu. Tapi kalau ya biasa aja, artinya nggak terlalu signifikan. Artinya dia tidak terlalu menyita pikirannya, menyita konsentrasinya makanan tadi. Mungkin dia masih nggak terlalu lapar banget. Ya, mungkin kondisi-kondisi tertentu dia nggak terlalu kepikiran untuk makan. Seandainya pun dia ada makanan atau nggak ada makanan, nggak terlalu signifikan, ya kan? Ini kata ulama hilang ilatnya, artinya seperti itu, hilang ilatnya sehingga tidak ada larangan orang untuk langsung sholat walaupun makanan terhidangkan. Ya, kalau tidak terlalu signifikan dia menyita pikirannya kepada makanan yang sudah terhidangkan tadi, walaupun di situ ada nasi mandi atau ada rendang Padang, ini tidak kepikiran dia, atau ada sate Abu Salim di situ, dia tidak terlalu pikir. Ya. Nah, ini kenapa? Karena dia tidak terlalu lapar atau tidak terlalu kepingin untuk makan dalam kondisi-kondisi tertentu. Apalagi dalam cuaca-cuaca tertentu, orang nggak terlalu
kepingin, hasrat kuat untuk makan. Nah, kalau seperti itu karaahiyah, larangan sudah tidak ada. Ya, termasuk misalnya kata ulama salah satunya kalau bisa dia sanggup. Ya, sanggup itu misalnya itu bukan punya dia. Kalau itu punya dia berarti dia sanggup, atau mungkin terlalu panas. Ya, dia sholat dulu sebentar kemudian agak jadi dingin misalnya. Dia tidak sanggup. Nah, intinya apa? Intinya menyita pikiran kalau seandainya tidak disantap. Tapi kalau seandainya tetap bisa konsentrasi, ya, tidak terlalu signifikan dia makan atau tidak makan, maka tidak menjadi penghalang dia untuk tetap sholat seperti itu. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dan juga pencerahan yang sudah diberikan. Insya Allah bisa memberikan pemahaman bagi Ibu ataupun tadi penanya yang menyampaikan pertanyaan dan juga kepada kami semuanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan pada peserta kajian yang sudah hadir secara online di kesempatan sore hari ini. Barangkali ada di antara Bapak Ibu sekalian ataupun juga peserta ya, adik-adik ini, Anda sekalian ya, baik siswa dari Sekolah Islam Anas maupun di luar Sekolah Islam Anas, untuk bisa menyampaikan barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Abdul Barkai Sindah. Kami persilakan. Ya, mungkin silakan raise hand dulu apabila ada yang ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung. Tafadhol. Ya, sembari menunggu Ustaz ya, mungkin kita juga menunggu penanya yang ingin bertanya secara langsung. Ini masuk juga kepada kami pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan kembali Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, dari sekian amalan yang disunahkan begitu ya selama kita melaksanakan iktikaf, amalan apa di antara amalan tersebut yang mungkin salah satunya begitu ya yang paling utama untuk kita perbanyak Ustaz di malam-malam 10 hari terakhir, khususnya pada saat kita beriktikaf di masjid atau di mushola. Jazakumullahu khairan Ustaz ya. Monggo Ustaz, tafadhol. Ya, amalan yang paling utama adalah taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita idza alimtu bi anna al-lail lailatul qadar, ya, Famadza aqul ya Rasulullah, kalau sekiranya malam aku tahu malam ini malam Lailatul Qadar, apa sekiranya yang aku amalkan atau yang aku panjatkan kepada Allah SWT? Ya, maka Rasulullah SAW menganjurkan, quli, ucapkan kepada Allah SWT, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf, yang maha mengampunkan, tuhibbul afwa, dan engkau sangat mencintai pengampunan, ya, fa'fu anni, maka ampunilah, maafkanlah segenap kesalahan dan dosaku. Jadi dari situ kita tahu bahwasanya amalan yang paling utama dan yang paling dicintai Allah ketika itu adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kalau sekiranya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Karena kalau kita lihat keterangan-keterangan yang paling banyak tentang keutamaan Qiyamul Lail di bulan Ramadan, atau puasa di bulan Ramadan, atau mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu ampunan dosa. Ya, coba misalnya Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Ada hadis yang lain, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada hadis yang lain yang berbunyi, man qoma lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semuanya itu. Yang pertama misalnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan dalam rangka mengharapkan pahala Allah,
maka niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Hadis yang kedua, barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Dan yang ketiga, barang siapa yang sholat malam ya di malam Lailatul Qadar, ya, barang siapa yang berdiri sholat malam untuk malam Lailatul Qadar, niscaya Allah SWT ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi ternyata apa? Ternyata endingnya itu ampunan dosa. Karena apa? Karena kita harus tahu sebanyak apapun ibadah kita, segiat apapun ibadah kita, semaksimal apapun munajat kita kepada Allah, tentu dosa kita tetap lebih banyak dan jauh lebih besar daripada ibadah yang kita lakukan. Ya, itu jelas. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam itu senantiasa berbuat salah dan dosa. Jadi selama kita masih anak Adam, selama kita ini masih manusia, pasti dosa dan kesalahan kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Nah, ini ajang yang peluang emas untuk menggapai ampunan Allah dengan puasa di bulan Ramadan, dengan qiyamul lail di bulan Ramadan, dengan berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam keadaan kita beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, ya, barakallahu fikum Ustaz Abdul Bar Kasida atas jawaban dan juga pembahasan yang sudah disampaikan. Insya Allah bisa memberikan pencerahan kepada kami semuanya yang menyimak dan khususnya kepada peserta yang menyampaikan pertanyaan tadi. Dan ini masih ada Ustaz yang pertanyaan yang masuk dan sepertinya dari seorang ibu ataupun muslimah yang alhamdulillah pada kesempatan sore ini juga bergabung. Assalamualaikum Ustaz, bagi kami kaum muslimah yang berhalangan iktikaf karena misalkan haid begitu ya, sehingga tidak bisa ke masjid atau tidak bisa membaca Al-Quran misalkan, jadi apa yang bisa kami lakukan di rumah Ustaz dari amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi. Jadi ini khususnya dari ibu-ibu ataupun kaum muslimah. Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Ya, silakan Ustaz, barakallahu fiik. Ya, wanita yang haid maupun yang tidak haid, ya apa, nampilin poster ini ya, wanita yang haid maupun yang tidak haid, artinya yang ada halangan atau tidak halangan, justru yang yang paling utama bagi mereka untuk beribadah di rumah. Ya, tetap yang paling utama bagi mereka untuk beribadah di rumah, walaupun dia tetanggaan dengan masjid Nabi. Ya, itu pesan Rasulullah SAW. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Ya, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi seorang wanita ini karunia Allah SWT kepada mereka ketika mereka beribadah di rumah, ya, itu lebih dicintai Allah SWT daripada mereka beribadah di masjid. Ya, daripada di masjid. Salah seorang sahabi ada yang meminta izin, artinya menyatakan pernyataan, Rasulullah, ya Rasulullah, kami senang, kami kepingin sholat bersama engkau di masjid engkau. Ya, kata Rasulullah, aku tahu kalian pasti kepingin sholat bersamaku di masjidku. Ya, tapi apa kata Rasulullah? Sholatukunna fi buyutikunna khairun lakunna min sholatikunna ya fi baiti ma'i wa fi masjidi. Sholat kalian di rumah kalian, ibadah kalian di rumah kalian itu lebih baik buat kalian daripada sholat kalian bersamaku di masjidku. Artinya imamnya Nabi. Dan imamnya Nabi Muhammad SAW, masjidnya Masjid Nabawi. Tetap lebih baik di rumah. Apalagi bukan imamnya bukan Nabi, masjidnya juga bukan Masjid Nabawi. Nah, itu jelas bahwasanya sebaiknya seyogyanya wanita memaksimalkan ibadahnya di rumahnya. Ya, walaupun boleh-boleh saja dia pergi ke masjid, tapi dia meninggalkan hal yang utama. Ya, hal yang utama baginya adalah di rumahnya.
Ngapain dia jauh-jauh ke masjid, sementara dia lebih utama dia sholat di rumah, ya kan? Maka seorang wanita yang beriman kepada Allah SWT, dia akan dengar apa yang telah disampaikan oleh Allah SWT dan Rasulnya, termasuk dalam hal ini baginya dia harus berkeyakinan ibadahnya lebih utama di rumahnya daripada di masjid. Ya, ibadahnya macam-macam, ya baca Quran, istighfar, ya sholat, baca Quran, istighfar, sholat, zikir, terus seperti itu. Ya, Allah Ta'ala alam, wabillahi taufik, walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz Abdul Barik Sinda, barakallahu fiik atas jawaban dan juga pencerahan yang insya Allah bisa memberikan pemahaman pada kami semua, khususnya dari pada penanya, dari peserta umahat ataupun tadi ya, dari sahabat kita muslimah ya. Dan ini Ustaz ada satu pertanyaan, sebenarnya pertanyaan terakhir Ustaz sebelum nanti kita tutup. Ada pertanyaan dari salah satu orang tua ini. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk juga belajar iktikaf di masjid ya? Ini tentunya memberikan perlu pendekatan sendiri Ustaz ya. Barakallahu fiik Ustaz ya. Silakan Ustaz. Ya, kalau untuk anak-anak itu paling gampang untuk memotivasi mereka iktikaf. Ya. Sama bapaknya ajak dia ke masjid, pasti dia ikut. Saya jamin itu. Jadi, tapi kalau bapaknya di rumah suruh anaknya iktikaf, dia nggak mau anaknya. Ya, tapi kalau kenapa? Karena kalau ada bapaknya itu pasti dia happy, dia senang, dia nyaman. Ada bapaknya di situ, sudah barang tentu dia akan lebih memilih ke masjid. Ya. Berbeda kalau kita dorong, kita paksa, tapi kitanya di rumah, tidak. Sementara anak di masjid. Ini dengan contoh yang seperti itu, artinya akan lebih gampang bagi seorang anak untuk mengikuti arahan orang tuanya dalam beribadah kepada Allah SWT, termasuk apalagi dalam hal ini iktikaf. Mungkin awalnya dia cuma ikut-ikutan, ya senang-senang main di masjid, ya iktikaf, ada bapaknya, atau ada saudara tuanya, ya saudara kakaknya, seperti itu. Lama-lama dia akan insya Allah merasakan esensinya, hakikatnya beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala wabillahi taufiq walhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan ya Ustaz atas jawaban dan juga pencerahan yang diberikan. Tentunya ini bisa menjadi motivasi bagi kami semua Ustaz ya, selain penanya tadi juga bagi kami sebagai orang tua untuk terus kita memberikan contoh teladan yang baik bagi anak-anak kita dan memberikan motivasi nasihat yang terbaik ya, sehingga kita bisa mengajak anak-anak kita juga turut gitu ya, meramaikan ataupun memakmurkan masjid-masjid ya dengan menjalankan ibadah-ibadah yang sunahkan Rasulullah di 10 hari terakhir. Baik Ustaz, tanpa terasa kita sudah masuk di pukul 17:28. Tentunya kami sekali lagi sampaikan terima kasih jazakumullah khairan. Barakallahu fikum kepada Ustaz Abdul Barik Sinda, hafizahullah taala, yang telah memberikan faedah-faedah keilmuan tadi dan juga nasihat kepada kita semuanya. Bagaimana kita meningkatkan semangat diri dalam menjalani hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Yang tentunya juga kami juga mendoakan ya kepada Bapak Ibu semua dan seluruh sahabat pembelajar, anak-anak sekalian, semoga Allah berikan kita keteguhan hati, ya kekuatan lahir batin pada kita semuanya untuk bisa meningkatkan semangat kita di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dan Ustaz Afwan, yang sebelum kita menutup sesi kajian di sore hari ini, mohon perkenannya dari kami, dari pihak panitia, ya, akan menyampaikan sedikit informasi terkait dengan Sekolah Islam Anas. Kepada panitia kami persilakan, tafadhol. Ya, informasi mengenai berapa kegiatan pembelajaran Bapak Ibu sekalian dan sahabat pembelajar di Sekolah Islam Anas yang diselenggarakan oleh PKBM Anas ya. Ada tahsin dan tahfidz Al-Qur'an, Masya Allah. Ya, ini dilaksanakan setiap hari Jumat ya. Jadi ada ustadz kita, pengajar kita yang insya Allah akan berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat. Ada kelas basic desain grafis begitu ya.
Bagi Ananda kita yang mungkin juga berminat memiliki potensi di bidang desain grafis, juga dari Anas mendengarkan program seperti ini. Dan ini Masya Allah, ada belajar bahasa Arab, kemudian matematika juga, matematika seru ya. Dan ini diselenggarakan oleh Sekolah Islam Anas tentunya melalui PKBM ya, Anas setara SMP dan SMA bersama para pengajar dari Sekolah Islam Anas. Baik, Alhamdulillah. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan ya, khususnya pertama kepada Ustadz Abdul Bar Kaisillah Hafizahullah Ta'ala atas nasihat-nasihat dan juga materi yang tadi sudah disampaikan. Insya Allah bisa menjadi sebuah pemahaman kembali, merefresh kembali ya pemahaman kita terkait dengan amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama 10 hari terakhir. Dan juga kami juga sampaikan juga terima kasih, jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda dan juga Ananda sekalian ya, sahabat belajar yang pada kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama program Ramadan 1443 Hijriah penuh makna bersama Sekolah Islam Anas. Insya Allah kesempatan esok hari dan lusa masih akan ada program bersama Sekolah Islam Anas, dan tentunya kami sangat berharap untuk sekarang untuk bisa turut hadir dan menyimak materi-materi yang insya Allah tidak kalah menariknya dengan kesempatan di sore hari ini. Baik, kami sebagai host ataupun moderator pada kesempatan sore hari ini ya, Birendra Setio, mohon maaf apabila kami menyampaikan dan mendampingi Bapak sekalian terdapat khilaf dan salah, dan tentunya kita mohon pada Allah banyak-banyak kebaikan dan keberkahan dalam apa yang sudah kita pelajari bersama Ustadz Abdul Bar Kaisillah Hafizahullah Ta'ala. Dan bila sama-sama kita akhiri sesi kajian di sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.